kami dari SCI, Sudut Indonesia. SCI adalah lembaga penelitian, pelatihan, dan lingkungan di bidang logistik dan supply chains. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Ya, penelitian yang dipaparkan pada siang ini sangat menarik dan tentu bersifat strategi sangat penting untuk pengembangan logistik di Indonesia. Berkaitan dengan topik paparan pada hari ini mengenai kerangka kebijakan, itu saya berpikir bahwa kita tentu harus mengacu ke katakan acuan tertinggi untuk logistik Indonesia saat ini. Tentu kita tahu ada Perpres 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan logistik nasional. Ya, tetapi kita juga harus akui bahwa implementasinya sampai saat ini ternyata kurang efektif. Nah, berkaitan dengan tata regulasi dan kebijakan, kita tentu tahu bahwa mode-mode transportasi itu sudah ada payung hukumnya, yaitu undang-undang. Ada undang-undang pelayaran, ada undang-undang penerbangan, perkeretaapian dan seterusnya. Dan kalau kita mencoba untuk memahami logistik, tentu transportasi itu seharusnya menjadi bagian dari logistik. Tetapi kita melihat bahwa payungnya itu, Sisloknas itu justru Perpres. Sementara yang dipayungi tadi mode transportasi adalah undang-undang. Jadi kami melihat bahwa ini menjadi salah satu katakan penyebab mengapa Sisloknas itu tidak efektif. Jadi idealnya itu tentu Sisloknas itu harus ada pada tataran atau hierarki sebagai undang-undang. Ya, tanpa itu rasanya kita tidak bisa mengharapkan implementasi seperti Sisloknas yang efektif. Tadi kebetulan juga yang akan saya sampaikan itu banyak sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Imbang, logistik, konektivitas, transportasi. Nah, masukan kami yang kedua terkait dengan konektivitas. Kita sampai saat ini tidak mempunyai semacam master plan konektivitas nasional. Jadi yang dikembangkan oleh masing-masing kementerian, kemudian lembaga dan terkait lainnya, itu seolah-olah tidak mengacu kepada satu acuan regulasi yang baku yang menjadi acuan untuk pengembangan ke depan sekian ya mungkin 20 atau 25 30 tahun ke depan. Dan ini akan sangat sulit untuk menjadi acuan baik bagi kementerian dan lembaga terkait maupun teman-teman pelaku swasta. Ya, sebagai contoh konsep all out ya yang ada di RPJMN, kemudian ternyata di implementasinya itu ternyata berubah, tadi disampaikan oleh Pak Himbang. Nah, maka dari itu kami melihat bahwa sangat perlu adanya master plan konektivitas nasional yang akan menjadi acuan untuk para pihak. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait dengan kelembagaan, ya, logistik, konektivitas itu tentu kita sadari sebagai suatu hal yang sifatnya multisektoral, yang sifatnya multi kementerian dan lembaga yang terkait, ya multi-stakeholder. Nah, salah satu penyebab ya selain tadi bahwa logistik nasional itu karena tatarannya adalah Perpres regulasinya, kita juga melihat tidak adanya kelembagaan yang mengatur sebagai koordinator para stakeholder. Sebenarnya untuk perencanaan saya melihat posisi Bappenas, Pak. Ya, kalau Bappenas pemerintahan yang lalu itu kan posisinya berbeda dengan yang sekarang. Nah, posisi yang sekarang ini seharusnya bisa menjadikan Bappenas lebih kokoh lagi ya untuk bidang logistik, tentu untuk bisa membuat suatu perencanaan pengembangan logistik yang terintegrasi gitu. Nah, tetapi untuk implementasinya itu perlu ada integrasi kelembagaan ya. Sisloknas sekarang dikomandoi ya dalam tanda petik itu oleh suatu katakan panitia ad hoc yang dibawa Kemenko Perekonomian. Jadi bukan lembaga permanen. Nah, kami melihat bahwa seharusnya ini ada dalam suatu lembaga permanen ya, mungkin semacam badan logistik nasional. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting.
Walaupun itu kita sadari juga pemerintah sekarang kan mencoba untuk mengurangi adanya lembaga-lembaga yang katakan sudah ada malah tapi ternyata tidak efektif atau tidak efektif untuk keberadaannya. Ya. Mungkin demikian masukan dari kami Pak. Dari yang pertama tadi mengenai regulasi, ya perlunya kita undang-undang logistik, kemudian yang kedua perlunya master plan konektivitas nasional, kemudian yang ketiga perlunya kelembagaan dalam bentuk badan logistik nasional. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih banyak Pak